Aqibatul lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakannya, yang diberikannya, yang dilimpahkannya kepada kita semua berupa nikmat taufik dan hidayah. Diberikan kita kesehatan, dibimbingnya kita kembali bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan hidayah taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa diberikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Dan tak lupa kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawaitu an ataqifa fi hadal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ulakum fid dharain amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-hajju wa hiya kulluha makiyatun illa khamsu ayatin. Di antara surah pula yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Hajj, surah haji. Wa hiya kulluha makiyatun. Ini turunnya adalah ayat makkiyah, artinya ayat-ayat yang turun di Mekah. Illa khamsu ayatin, terkecuali ada 5 ayat yang turun di Madinah. Bila kalimatnya ya ayyuhan nas itu di dalam Al-Qur'an, bila awal kalimat atau awal ayat itu ya ayyuhan nas, kata Ibnu Abbas berarti itu ayatnya turunnya di Makkah. Tapi apabila kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu berarti ayat itu turun di Madinah. Bila perkataannya secara umum ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti itu turun ayat itu di Makkah. Tapi apabila panggilan Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu turunnya di Madinah. Ayatuha khamsun wa sab'una ayatan, ayatnya itu berjumlah 75 ayat. Wa kalimatuha alpun wa mi'atani wa ihda wa tis'una. Adapun kalimatnya berjumlah 1291. Wa hurufuha khamsu alapin, huruf-hurufnya berjumlah 5000. Wa mi'atun 100, wa khamsatun wa salasuna 35, 5135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhallu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, berarti turunnya di Makkah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, wahai penduduk kota Makkah, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya guncangan-guncangan hari kiamat itu syai'un azim, adalah perkara yang begitu besar. Allah ingin menjelaskan di sini bahwasanya hari kiamat itu adalah perkara yang begitu besar. Yauma tarawnaha, hari di mana kata Allah kalian akan melihat hari kiamat itu. Tadhallu kullu murdi'atin, akan sangat sibuk setiap orang yang memiliki perut. Maksudnya ibu-ibu hamil, sibuk, tidak memikirkan lagi
yang ada di perutnya. Jadi sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi kita ini sebelum dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala, pada tiupan yang pertama, tiupan kehancuran, bumi ini seperti lentera yang bergoyang-goyang. Jadi kalau ada lampu kita goyang begini, nah lampu apa setrongkeng dahulu, lentera tuh, nah digoyang-goyang begini. Nah begitulah keadaan bumi nantinya, bergoyang. Manusia pada waktu itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berguling-guling di muka bumi, karena bumi ini berputar begini, nah di tanah berguling-guling, ada kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, gunung terbang. Jadi sampai-sampai jin dan setan-setan pada waktu itu yang memiliki kesaktian luar biasa, mereka terbang menuju ujung daripada dunia. Ternyata apa? Ternyata di situ ada malaikat yang memukul wajah-wajah mereka, kata Rasulullah, yang sehingga mereka kembali lagi ke bumi. Karena semua makhluk pada waktu itu harus merasakan yang namanya goncangan-goncangan yang ada di bumi, baik jin ataupun manusia. Sakti bagaimana jua pun yang ingin keluar daripada bumi akan dipukul malaikat, kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasakan itu tiupan yang pertama. Nah di tiupan yang pertama itu pula, tazhalu kullu murdiatin, akan sangat sibuklah kullu murdiatin, orang-orang yang mempunyai perut, artinya ibu-ibu hamil, amma ardoat, meninggalkan apa daripada anaknya, tidak dipikirkannya lagi. Wa tadau kullu dati hamlin hamlaha, tidak memikirkan lagi daripada anak-anaknya. Ibu-ibu yang menyusui tidak memikirkan lagi dengan susuannya. Ibu-ibu hamil tidak memikirkan lagi yang ada di perutnya, semua lari. Itu pada waktu tiupan sangkala pertama. Wa taranna sasukara, kamu wahai Muhammad akan melihat manusia itu seperti orang yang mabuk, pusing pikiran. Wa mahum bisukara, sebenarnya mereka itu, kata Allah, tidaklah mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, cuma karena adab Allah Ta'ala yang begitu besar, manusia itu seakan-akan lah seperti orang yang mabuk, tidak ada memikirkan lagi. Ibu tidak memikirkan anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibi wa bani. Nah terkecuali, kata Rasulullah SAW, yang tidak memikirkan pada waktu itu adalah golongan-golongan orang yang mati syahid, baik mati syahid dunia ataupun syahid akhirat. Orang yang meninggal hari Jumat, orang yang mengamalkan surah Al-Muluk setiap malam, nah, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati dalam kebakaran, itu termasuk orang mati syahid. Nah mereka, kata Rasulullah SAW, tidak akan yang namanya huru hara, tidak apa-apa bagi mereka huru hara tersebut. Wa may yujadilu fillahi bighairi ilmin, barang siapa yang memusuhi Allah Ta'ala bighairi ilmin, dengan tak ada ilmunya, tidak ada hujahnya. Wa yattabi kulla syaitanin marid, dan mengikuti akan setan-setan. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Di dalam surah Al-Hajj ini lah, jadi suatu ketika diriwayatkan Imran bin Husain. Jadi Imran bin Husain ini mengatakan bahwasanya di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah perjalanan dan beliau tertinggal. Lalu pada waktu itu sahabat yang didahuluan di depan itu mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya perkara hari kiamat itu adalah perkara yang begitu besar. Nah setelah mendatangi itu sahabat ini tahu, nah ini pasti Rasulullah membaca,
didatangi oleh sahabat-sahabat pada waktu itu. Jadi kata Rasulullah, atadruna ayyu yaumin dzalika, wahai sahabatku sekalian, kalian tahukah hari apa itu yang ibu meninggalkan anaknya, tidak memikirkan yang di perutnya, semua sibuk, manusia seperti orang yang mabuk. Yauma yunadi Adam alaihissalam, pada waktu itu Nabi Adam kata Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu hari kiamat Nabi Adam dipanggil. Fayunadi rabbuhu azza wa jalla fayuq ya Adam ib'as ba'saka ilan nar, wahai Adam, karena kamu sebagai bapaknya manusia, kumpulkan manusia, masukkan ke dalam neraka. Kepalanya manusia, Nabi Adam, ketuanya manusia. Wahai Adam, masukkan manusia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, ya Rabbi wa ma ba'atsuka linnar, wahai Tuhanku, berapa hitungannya orang-orang yang masuk neraka itu berapa orang? Fayaqulu min kulli alfin tis'atin wa tis'un wa tis'una finnar, di antara 1000 orang itu wahai Adamlah 999 masukkan ke dalam neraka, yang satunya itu masukkan ke dalam surga. Jadi 1 banding 1000, 1 banding 999. Wahidun fil jannah, 1 orang masukkan ke dalam surga. Pokoknya disaring 1000 hitung 999 neraka, 1 orang masuk surga. Kemudian sahabat ini dilihat Rasulullah bersedih semua, bersedih, ada yang menangis. Falamma ra'a dzalika Adam alaihi salam, manakala Rasulullah SAW melihat demikian, absyiru wa'malu, wahai sahabatku, ini ada kabar gembira, hendaklah kalian beramal demi Tuhan yang diri Muhammad ini di tangannya. Sesungguhnya kalian itu nanti digabung hitungannya itu beserta 2 makhluk, seluruh jin mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, digabung dengan manusia, dihitung jumlahnya. Bila 1000 ada 1 orang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu bandingannya. 999 masuk neraka, apakah itu golongan jin pada waktu itu nanti perhitungannya banyak masuk, atau manusia? Digabung, diaduk, campur aduk. Jadi kalau manusia, misalnya lah manusia 1000, jin misalnya 99.000, nah diaduk 999 masuk neraka, 1 orang masuk surga. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Tama'asya'in qattu illa kasaratah, tidak ada di antara 2 itu beserta sesuatu yang sedikit sama sekali terkecuali hitungannya menjadi banyak, yaitu jumlah Ya'jud wa Ma'jud. Jadi sebelum terjadi hari kiamat itu ada golongan Ya'jud wa Ma'jud, lebih banyak daripada manusia. Itu pun dihitung Ya'jud wa Ma'jud ditambah golongan jin digabung dengan manusia, dicampur aduk. Nah, hitungannya 999 masuk neraka, 1 orang masuk surga. Pasurra anhum, kemudian bergembiralah sahabat dengan demikian. I'malu, beramallah kalian kata Rasulullah, wa absyiru, dan bergembiralah kalian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangannya, ma antum pinnar illa kasyamati fi jambil ba'ir, tiadalah kalian ini semuanya masuk ke dalam neraka terkecuali hitungannya itu seperti apa? Kasyamati fi jambil ba'ir, seperti tahi lalat yang berada di perut unta. Itu bandingannya. Jumlah manusia itu sama dengan tahi lalat. Nah, selain tahi lalat itu yang berada di perut unta, itulah jumlah makhluk yang lainnya. Jadi ada sangat tipis lah harapan lah masuk ke dalam neraka itu, sangatlah tipis. Tapi ada, pasti ada.
Nah, itu jumlah umat Nabi Muhammad SAW itu seperti tahi lalat yang ada di yang tidak bertahi lalat, itulah jumlah seluruh makhluk. Itu digabung seperti itu. Lalu ada masuk neraka, ada yang masuk surga. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si, wahai manusia jikalau kalian ragu-ragu masalah hari perbangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, sesungguhnya kami ini menciptakan kalian daripada tanah, summa min nutfatin, kemudian daripada nutfah air mani, summa min alaqatin, kemudian daripada summa min mudghatin, kemudian daripada segumpal daging, mukhallaqatin, ada yang sempurna, wa ghayra mukhallaqatin, dan ada yang tidak sempurna, linubayyina lakum, supaya menjelaskan, linubayyina lakum wa nuqiru fil arhami, dan kami kata Allah Ta'ala menetapkan kalian itu di dalam rahim kalian, manasya ila ajalim musamma, sampai kepada waktu tiba saatnya, summa nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan kalian menjadi anak-anak, summa litablugu asyuddakum, kemudian kalian litablugu asyuddakum, mencapai kedewasaan, wa minkum mayyut tawaffa, sebahagian daripada kalian ada yang diwafatkan sebelum balik, wa minkum mayyuraddu ila adaril umur, dan ada sebahagian kalian yang dikembalikan kepada ila adaril umur, kepada kepikunan, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya mereka yang pikun tadi kata Allah tidak mengetahui min ba'di ilmin syai'a, sesuatu yang sudah diketahuinya di waktu masa lampau. Ada keistimewaan lah orang-orang yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur mereka. Daripada Anas bin Malik, ma min abdin yu'ammaru fil Islam, tidak ada daripada hamba Allah Ta'ala kata Rasulullah yang dipanjangkan umurnya di dalam Islam, arba'ina sanatan, sudah berumur 40 tahun. Bila 40 tahun kata Rasulullah, sarafallahu anhu anwa'am minal bala, Allah Ta'ala akan menjauhkan daripada orang yang berumur 40 tahun itu 3 macam bala. Yang pertama al-junun, gila, wajudam, penyakit lepra, wal baras, penyakit supak. Istimewaan orang yang sudah berumur 40 tahun. Jadi semakin tua seseorang yang penting jangan KKN, jadi kai-kai nakal, itu aja. Insya Allah semakin tua kita itu semakin mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama istilahnya kemarin, semakin tua seseorang itu secara zahirnya dikurangi Allah taala nikmat panca indera, sebenarnya Allah taala ingin memberikan anugerah nikmat batin, yaitu panca indera kita itu tidak bisa lagi tersimpang ke sebelah kiri atau melakukan dosa-dosa di 5 panca indera. Mata mulai kurang sudah, telinga mulai kurang, penciuman mulai kurang, lidah tidak terlalu lagi merasa nikmat, peraba tidak terlalu lagi merasa nikmat lagi meraba. Itu dikurangi Allah. Tetapinya anugerahnya apa? Semakin tua seseorang kata Rasulullah itu semakin diberi anugerah secara batin. Fa idza balagha 50 sanatan, apabila umur seseorang itu selama masih dalam menganut agama Islam berumur 50 tahun, layyanallahu lahul hisab, Allah Ta'ala akan meringankan hisabnya nanti di hari kiamat. Meninggal umur 50 tahun, hisab di hari kiamat dipermudah Allah Ta'ala. Fa idza balagha 60 sanatan, apabila orang itu sudah berumur 60 tahun kata Rasulullah, razaqallahul inabah ilaih bima yuhibbu, Allah akan memberikan rezeki orang itu akan kembali kepada Allah atau bertobat, bima yuhibbu, dengan keadaan yang dikehendaki Allah.
Ini jalan hidayah nih lah. Jadi mulai umur 40 tahun, bila sudah melewati 40 tahun, bala tidak bala dihindarkan daripada kita. Lalu 50 tahun Allah Ta'ala nanti akan meringan-ringankan daripada hisab kita selama kita masih dalam Islam. Apabila sudah berumur 60 tahun, Allah Ta'ala selama orang itu dalam Islam akan diberikan rezeki orang itu selalu bertobat atau kembali kepada Allah. Ini tanda orang yang masuk Islam. Jadi kita perhitungan diri kita umur misalnya 60 lebih. Sekarang sholat tobat tidak bisa, beristighfar jarang. Berarti ini ada ganjalan, ada kerusakan Islam di dalam diri kita. Bila 50 tahun itulah tidak banyak bertafakur, berarti orang itu ada keislamannya yang agak kurang. Selama masih di dalam Islam, kata Rasulullah, bila berumur 50 tahun orang itu akan diringankan hisabnya. Bagaimana cara meringankan hisab? Orang itu banyak tafakur. Bila sudah umur 60 tahun Allah Ta'ala memberikan rezeki, dia senang dengan bertobat atau kembali kepada Allah. Bila sebaliknya daripada itu berarti ada keislamannya yang berkurang. Na'udzubillah, bila semakin kurang meninggal, mati dalam keadaan tidak berislam. Jadi itu ibaratnya ada wacana Allah Ta'ala itulah. Bila umur lebih daripada, bila sudah 60 tahun menganjak ke 70 tahun kita sering bertobat, berarti Islam kita itu sudah sempurna. Insya Allah mati dalam keadaan berislam. Tapi apabila sebaliknya tidak mau menuntut ilmu agama, masalah taubat, masalah istighfar, sayyidul istighfar lain dan lain sebagainya, berarti ada Islam kita ini yang ada agama Islam yang di dalam diri kita ini berarti ada yang rusak. Fa idza balagha sab'ina, apabila telah berumur 70 tahun, kata Rasulullah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, Allah akan mengampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Wa summiya asirallah, dan dia akan dinamai di sisi Allah sebagai tahanan Allah Ta'ala. Wa habbahu ahlus sama, dan penduduk langit pun mencintai orang tadi ini. Nah, jadi semakin tua seseorang lah bila dicintai oleh penduduk langit ini, makanya doanya itu banyak dikabulkan Allah Ta'ala. Asalkan ya tadi berada dalam agama Islam. Aku sudah 60, aku banyak bertobat, dipanjangkan Allah Ta'ala umurnya 70 tahun. Lewat daripada 70 tahun, bila sudah tahapan demikian dilaluinya, berarti orang ini sudah menjadi orang kekasih Allah Ta'ala di muka bumi. Nah, itulah diantara cerita di dalam surah Al-Hajj ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya keadaan nanti di hari kiamat seperti demikian. Itu hikmah yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan hari kiamat itu adalah perkara yang begitu besar. Hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya semakin panjang umur seseorang, tanda Islamnya bagus apa tidak itu tergantung daripada wacana-wacana yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Yang ketiga, di dalam surah Al-Hajj ini, karena ini adalah surah haji, surah orang berhaji. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia, wa adzin fin nasi bil haji, supaya berhaji. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yablughu sauti, suara saya ini wahai Allah Ta'ala tidak nyaring, tidak sampai akan untuk menyerukan supaya manusia itu banyak supaya untuk berhaji, tidak sampai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berwahyu, alaikal adzan wa alayyal balagh, pokoknya kamu serukan aja supaya manusia ini banyak berhaji ke Masjidil Haram. Nanti yang menyampaikan suara kamu itu adalah aku.
Nabi Ibrahim di Jabal Qubais berteriak, ya ayuhan nas innallaha yad'ukum, wahai manusia sesungguhnya Allah Ta'ala memanggil kalian ilal haji baitil haram, supaya berhaji di baitil haram, liyusibakumul jannah wa yukhrijukum minan nar, Allah ingin memberikan balasan surga nantinya dan akan mengeluarkan kalian daripada api neraka. Jadi di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya seruan Nabi Ibrahim ini didengar oleh kita yang berada di alam roh, orang-orang yang masih di dalam tulang sulbi bapaknya, orang-orang yang berada di dalam perut. Jadi kalau orang itu ditakdirkan berhaji, maka dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyahut daripada seruan Nabi Ibrahim. Jadi kalau orang itu menyerunya sampai 10 kali, maka di dalam dunia ini dia akan berhaji 10 kali. Bila tidak ada yang mendengar perkataan Nabi Ibrahim tadi, baik di alam roh ataupun di alam rahim ibunya, maka dia tidak akan bisa berhaji. Nah, inilah yang banyak diambil manfaat oleh orang-orang dahulu. Inilah. Ini termasuk amaliyah nih lah. Di dalam kitab Ad-Dairabil Kabir itu disebutkan balah orang yang membaca ini lah, yang tadi wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ini amalan bagi orang yang mencari jodoh tapi belum kesampaian. Sudah di atas 30, 31, 30 sampai seterusnya sampai 40, belum juga lagi ketemu jodoh. Berikhtiar. Caranya bagaimana? Ambil debu di masjid. Lalu tetesi air, gumpal-gumpal menjadi gumpalan kecil. Cari lagi debu, tetesi air, gumpal-gumpal debu tadi sampai jumlahnya 7 biji gumpalan. Nah, debu yang bergumpal tadi itu dimasukkan di dalam kertas. Kertasnya tadi ditulis wa adzin pin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amiq. Digulung di kertas tadi, masukkan di tempat pemandian, mandikan. Sisa air tadi itu tanah. Jadi amalannya ini 7 Jumat. Karena 7 biji gumpalan debu. Nah, satu biji tadi ditaruh di kertas. Tulis ayat Al-Quran ini wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Lalu misalnya ada yang protes, itu ayat Al-Quran haram dibegini-begini. Nah, yang penting yang pertama adalah ayat Al-Quran itu bisa tidak hukum Quran lah. Yang pertama, apabila ayat Al-Quran itu ditulis dengan huruf yang berpisah-pisah. Misalnya bismillah, ba 1 pisah dengan sin, mim pisah dengan sin tadi, itu tidak ayat Al-Quran. Nah, makanya wafak itu semuanya ayat-ayat doa semua. Bila ada doa di dalam Al-Quran, maka orang-orang dahulu, ulama-ulama hikmah itu memutus huruf-huruf tadi. Jadi kalau bismillah, ba sin mim dipisah, ba 1 sin 1 mim 1. Nah, sama seperti ini. Bisa tidak hukum Quran, inilah ayat tadi kita mengambil barakahnya apabila ditulis dengan cara huruf yang berpisah-pisah. 1. Yang kedua, pendapat daripada Imam Abu Hanifah, boleh kita mengambil berkah ayat Al-Quran yang ditulis di kertas dengan 2 jalan. Yang pertama, dibakar, kertas tadi dihancurkan, jadi debu-debu lah, tidak ada lagi hurufnya, masukkan ke dalam air, boleh diambil berkah. Dan yang kedua, boleh dilunturkan dengan air. Jadi tulisan pakai tinta tadi itu dilunturkan di air begitu, nalah kita ambil berkahnya ayat Al-Quran tadi sampai hilang sisa tintanya tadi. Itu menurut Imam Abu Hanifah boleh.
dalilnya. Nah sama yang seperti tadi itu. Nah itu di bawah mandi, inilah di bawah mandi. Insya Allah palah sudah banyak yang membuktikan. Itu 7 minggu aja, 7 Jumat. Jadi mandinya hari Jumat juga. Rabu mandi sore. Jadi siap-siap tuh kertas tadilah, tulis. Adalah satu. Yang kedua, kalau untuk menarik penglaris berdagang lah, itu dibaca setiap hari 70 kali. 70 kali. Mau coba panjangnya, nah terserah aja. Panjangnya aja. Itu satu ayat aja. Satu ayat. Biar dibaca 70 kali setiap hari. Itu yang pertama menjadi penglaris berdagang. Yang kedua, supaya manusia itu, kalau orang yang memiliki majelis inilah pengajian yang ingin banyak manusianya, yang ingin banyak, entah dengan hawa nafsu kah terserah aja itu, baca setiap hari itu 70 kali juga. Kita misalnya nih, mohon maaf, ada suatu pekerjaan inilah, suatu ya anggap aja bisnis inilah, supaya manusia ini banyak mengikut kita. Kita menawari sudah sampai 2000 orang sudah tawari yang menjadi akun bisnis kita, mau ikut di dalam akun bisnis. Ternyata 2 orang 3 orang aja yang mau ikut, 4 orang. Supaya manusia yang kita tawari tadi itu mau ikut di dalam bisnis kita, amalkan ini 70 kali setiap hari. Penglaris tuh. Ada lagi di dalam kitab yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi apa? Rabbi inni lima anzalta min khairim fakir ilayya min khairim fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya apa-apa yang diturunkan engkau kepada saya min khairim fakir, ini sebenarnya kebaikan untuk orang fakir seperti saya. Nah, tawaduk Nabi Musa alaihissalam itu dibaca di waktu Nabi Musa alaihissalam, itu ceritanya lah, di waktu Nabi Musa itu menuju negeri Madian. Wa wajada min durihim imra'atani tazuzan, dalam surah Toha kah? Dalam surah Al-Qasas, Nabi melihat wajada min duhimam ru'atani tazuzan, ada 2 orang wanita yang cantik, kakak beradik lagi menyiapkan air untuk mengembala kambing. Ternyata tidak bisa. Nah, di sini yang dibaca Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Di saat manusia banyak berhajat untuk mengambil air lah, Nabi Musa membaca ini, Rabbi anzilni, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Ternyata Nabi Musa dipilih sebagai orang yang membantu untuk mengangkatkan air tadi. Nabi Musa menolong perempuan 2 orang tadi. Nah, setelah ditolong tadi, 2 orang perempuan tadi ini membawa ke rumahnya. Bawa ke rumahnya. Ternyata Nabi Syuaib pada waktu itu, anak Nabi Syuaib. Fa'in atmamta asyram famin indik. Wahai Musa, jikalau kamu 10 tahun berada di rumahku ini membantu mengembalakan kambing, Nina, salah seorang daripada putriku ini kujadikan sebagai istri kamu. Fa'in atmamta asyram famin indik, jikalau kamu sampai 10 tahun, nah itu bagus sekali kata Nabi Musa. Nah itu amalannya. Jadi di saat seseorang lah, manusia banyak adalah memerlukan sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak ada yang bisa. Nah di saat itu kita membaca amalan ini, insya Allah kita sebagai orang yang terpilih. Paham ya maksudnya lah. Pengumuman ya misalnya, siapa
Yang bujangan di sini akan kukawinkan dengan anakku, tidak pakai mahar, tidak pakai apa-apa. Aku yang akan menjadi syaratnya ini. Ternyata seluruh orang pada waktu itu tidak sanggup memenuhi syarat tadi. Kita baca ini amalannya. Rabbi inni lima anzaltam ilayya min khairim fakir. Nanti ada dibukakan Allah Ta'ala jalan yang supaya syarat itu bisa kita penuhi. Apakah tawaran-tawaran orang yang hendak jadi camat misalnya syaratnya ini, ternyata tidak ada yang bisa memenuhi syarat. Kita kebetulan tidak ada pekerjaan, sekolah lulusan seperti orang-orang juga, kalau misalnya S1 atau berapakah, coba-coba melamar. Tapi sebelum melamar tadi baca mulai rumah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Insya Allah syarat itu bisa kita mudah. Itu diijazahkan oleh Habib Salim bin Abdullah bin Omar Asy-Syatiri. Dulu amalannya itulah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Itu dalam surah Qasas ayat 24. Nah, jadi yang ingin mengamalkannya itu dari Habib bin Umar Asy-Syatiri. Lalu inilah cerita tadi. Cerita orang yang tidak mencari jodoh tadilah, jodoh tadi lalu dapat jodoh supaya lengkap, supaya sampai ke Tuhan. Ini ada pernah diijazah dahulu palah. Itu terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar di surah Ali Imran juz yang keempat, nanti cari. Ini supaya nilai yang pertama, jangan sampai ada kata-kata perpisahan antara suami istri. Jadi misalnya nih, mohon maaf lah, si A keras, si B ini lemah lembut. Ini kan sulit untuk bertemu di mana orang. Apalagi ini keras, ini keras. Supaya kekerasan mereka ini tidak mengakibatkan perceraian. Nah, itu ambil benang di dua orang daripada dua orang suami istri tadi. Misalnya benang dari sang suami, benang pakaian, entah sarungnya kah atau bekas bajunya atau bekas apanya, sarung kakinya atau sarung tangannya, ambil satu, tapi satu jengkal begini, satu. Yang bekas yang dari istrinya lagi ambil juga satu jengkal begini benang. Nah, di waktu kita mengikat, hendak mengikat itu, bacalah ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikat sekali. Allahumma alib bainahuma. Ya Allah, lemah lembutkanlah hati kedua orang ini. Baru ikat begini. Atau baca lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allahumma alib bainahuma. Ikat lagi benang tadi sampai jumlahnya 7. Insya Allah Pak, apa jua pun nanti godaan di dalam rumah tangga, dua orang suami istri ini tidak akan terpisah. Apapun godaannya, hendak selingkuh yang satu ini tidak diizinkan Allah Ta'ala, karena hati mereka dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang yang bersaudara. Itu bagus dia diamalkan itulah bagi orang-orang yang baru menikah. Itulah menikahnya ini karena terpaksa, karena dijodohkan, yang satu tidak senang, yang satunya senang. Jadi supaya akur lah, bahasa Banjarnya akur di dalam rumah tangga. Tadi ambil benang, jadi cabut aja di baju suaminya tuh, cabut benang, ambil satu jengkal begini. Baju sang istri pulang ambil satu, ikat. Sebelum mengikat baca ayat tadi, wa'tasimu bihablillah, Allahumma alif bainahuma, ikat. Itu kali. Nah, itu yang pernah diijazahkan oleh guru kita dahulu. Jadi alhamdulillah
Hafal. Itu yang penting. Ada ayatnya tuh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan taufik dan hidayah kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita belajar tafsir Al-Qur'an ini Allah sebagai amalan hidup kita, sebagai syafaat kita nanti dalam kubur maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah dengan berkah Al-Qur'an ini, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta min wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.